Shalom saudara sekalian, generasi muda dimanapun berada. Mari kita bergabung dalam suatu komunitas yang luar biasa, yang pasti memberkati kita semua. Komunitas Youth and Young Adult di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Kita bisa belajar bersama, berkomunitas, sehingga kita semua akan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Be smart, be holy. Amen. Hai para pemuda, dewasa muda, saya undang hadir untuk berkomunitas bersama dalam komunitas yang positif. Kita belajar, kita berkarya untuk saling melayani. Gunakan talentamu untuk menjadi berkat. Ayo datang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, kami dari Pemuda dan Dewasa Muda mengajak Anda untuk hadir di ibadah Youth and Young Adult GSKI Rehoboth Peak. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi komunitas yang solid di dalam Tuhan. Ibadah perdana Youth and Young Adult diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 6 sore bertempat di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Untuk selanjutnya, ibadah diadakan 2 kali dalam sebulan di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat di jam 6 sore dan bertempat yang sama di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Jangan lupa datang ya, gak ada kalian, gak rame. See you guys, God bless you. Hai guys, kami Komisi Teens GSKI Peak ingin mengundang teman-teman muda semua untuk bergabung bersama kita di Teen Sunday Service setiap hari Minggu pukul 10.30 di gedung samping GSKI Peak lantai 1. Ikut yuk dan tumbuh bersama kita dalam komunitas yang kuat di dalam Tuhan. See you guys. Kita tunggu ya kedatangannya. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih dimanapun berada. Yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.
dari GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk menyelenggarakan Harmoni Kreatif Cipta Lagu Sekolah Minggu. Yuk segera daftarkan. Salam teman-teman, kami dari Youth ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan olahraga. Adapun kegiatan olahraganya yaitu badminton, futsal, dan renang. Untuk badminton juga ada pembinanya dari mantan pemain nasional badminton. Ada Ibu Ruth Damayanti dan juga Pak Fung Parmadi. Adik-adik yang suka main badminton, ayo kita main badminton biar badan sehat sama saya. Jangan takut, nanti saya yang latih. Oleh sebab itu teman-teman, jangan lupa gabung bareng kita ya di olahraga GSKI Pantai Indah Kapuk. See you! Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari Panitia Retret GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk ingin mengadakan retret yang akan diadakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2024 di Grand Usu Cisarua Bogor. Kami harap Bapak Ibu segera mendaftar di meja pelayanan di lantai 1 atau bisa menghubungi WA call center GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Segera mendaftar ya, karena tempat sangat terbatas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo Shalom, selamat malam Shalom semuanya. Saya juga menyapa yang di live streaming Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Yesus dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini beribadah kembali ya Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari hadir ya Tuhan, melawat setiap kami, pemuda dan dewasa muda di tempat ini ya Tuhan, maupun yang sedang beribadah live streaming ya Tuhan. Tuhan yang jamah dan Kau hadir ya Tuhan, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan biar setiap pujian, penyembahan kami ya Tuhan,
Kami rindu berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urapi kami juga semua para pelayan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan Tuhan, beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ayo saya undang teman-teman bangkit berdiri. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan Tuhan, beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, kami mohon padamu Tuhan, amin. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu kami Tuhan, betapa rinduku
padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Amin. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan kami. Betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang kami perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan kami. Betapa rindu kami, betapa rinduku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan tak pernah ku lupa akan setiap janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Pernah ku lupa apa yang kau buat baginya, pengabdianmu kepada Bapa. Oh Yesusku, tak mau ku berbalik ke hidupku yang dulu. Kini ku pastikan, ku mau seperti-Mu Tuhan, ku berjalan bersama-Mu Tuhan, tak pernah ku sendiri, Kau selalu sertaku, dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu. Amin. Tak pernah ku lupa, tak pernah ku lupa apa yang Kau buat baginya. Amin. Pengabdian-Mu kepada Bapa.
Oh Yesusku, tak mau ku berbalik ke hidupku yang dulu. Kini ku pastikan, ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Tuhan. Ku berjalan bersamamu Tuhan. Tak pernah ku sendiri, Kau selalu sertaku. Amin. Dan Ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau sepertimu, ku berjalan bersamamu Tuhan. Tak pernah ku sendiri, Dia selalu sertaku. Amin. Dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau sepertimu dengan yang ku lakukan. Ku mau sepertimu dengan yang ku lakukan. Ku mau sepertimu. Haleluya. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hebat, amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita mau katakan Allah yang hebat berjalan bersama kita. Betapa ku kagum akan Diri, Allah yang hebat berjalan bersamaku. Tak ku ragu rencanamu atasku. Engkaulah Allahku, tak tergantikan hadirmu bagiku. Pribadi yang selalu menuntunku. Tak menyesal ku memilih. Engkaulah Allahku, Allah yang hebat, Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya. Miliknya selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa ku kagum akan Diri, Allah yang hebat, Allah yang hebat berjalan bersamaku. Tak ku ragu rencanamu atasku. Engkaulah Allahku, tak tergantikan hadirmu bagiku. Pribadi yang selalu menuntunku. Tak menyesal ku memilih. Engkaulah Allahku, Allahku, amin. Allah yang hebat, yang menggenggam hidupku dalam tangannya, menjaga memeliharaku. Oh oh, Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan perbuatan tangannya.
hidupku miliknya. Allah yang hebat, yang menggenggammi di dalam tangannya, menjagaku, memeliharaku. Amin. Allah yang dahsyat dan meninggalkan perbuatan tangannya, hidupku miliknya selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kita mau katakan, ku mencari hadirat-Mu Tuhan, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu, ku perlu Kau. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan, hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, Engkaulah kehidupanku, selamanya, selamanya kehidupanku. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih.
Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Amin. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Yuk sekali lagi katakan bersama, ku perlu Kau. Amin. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Kami memerlukan Kau Tuhan. Amin. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Engkaulah kehidupanku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Engkaulah kehidupanku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Bapak, inilah pernyataan dari kami semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Muda dan dewasa muda, pada malam hari ini kami sepakat bersama-sama Tuhan, bahwa di dalam hidup kami hanya Engkau yang kami perlukan dan kami butuhkan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkau yang mampu mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik, bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Malam hari ini Engkau memberkati kami. Roh hikmat dan wahyu ada pada setiap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan firman dengan baik, dan sehingga firman itu dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami mau jadikan tanah hati kami sebagai tanah-tanah yang subur. Terima kasih Bapa, biar pengurapan-Mu ada pada setiap kami turun di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan bersama, amin. Silakan duduk rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pengurus pemuda dan dewasa muda di tempat ini ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Saya percaya ada berkat khusus buat setiap kita semua, amin. Haleluya. Nah, rekan-rekan muda, judul yang dikasih ke saya adalah malam hari ini atau minggu ini di dalam ibadah pemuda dan dewasa muda adalah
property ya. Waktu saya mendapat judul ini dari pengurus di tempat ini, wah saya bingung sekali karena ini satu judul yang agak menjadi fenomena atau menjadi pro dan kontra ya. Property itu boleh apa enggak gitu ya. Property yang mana yang sesuai atau yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menangkap itu sebagai suatu kebenaran. Nah, property ya, rekan-rekan muda, siapa yang, kalau saya tanya ya, siapa yang kira-kira dalam hidupnya mau mendapatkan property? Karena belum tahu kan, apa itu property ya. Jadi property itu bahasa Indonesianya adalah kemakmuran atau kebahagiaan atau kesuksesan. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, siapa yang mau dapat property? Angkat tangan. Banyak ya, banyak. Saya yakin semua dari kita semua mendambakan property ya. Kesuksesan hidup, kemakmuran hidup, bahkan itu menjadi acuan hidup setiap orang hampir di seluruh dunia ya. Ketika seorang anak atau seorang yang seperti adik-adik ini semua sedang lagi dari remaja, pemuda, dewasa muda, ketika ditanya goalnya apa? Oh, saya mau menjadi mapan, menjadi yang sukses, makmur hidupnya dan menjadi berkat. Tapi selalu diawali yaitu, saya mau menjadi makmur, saya mau menjadi sukses supaya saya menjadi berkat. Kemudian ternyata property ini atau kemakmuran ini menjadi hal yang sangat dasar dalam kehidupan manusia. Ya, manusia dimanapun juga pasti mendambakan ini. Ini adalah satu kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Dari zaman purbakala, ya, bukan hanya manusia modern seperti ini, dari zaman purbakala. Sehingga kita melihat dari zaman purbakala, agama-agama yang lama, ya, agama-agama purba atau manusia-manusia purba atau manusia-manusia pada zaman dahulu, mereka sudah berusaha nih, rekan-rekan muda, bagaimana sih dalam hidup ini supaya bisa makmur? Bagaimana sih dalam hidup ini supaya mendapat kebahagiaan? Nah, mereka mencari kebahagiaan, mereka mencari kemakmuran yang mereka mau mendapatkan karena mereka merasa ada satu yang kurang dalam kehidupan mereka. Satu yang kosong dalam kehidupan mereka dan mereka mengejar itu. Mereka kejar. Nah, dalam pengejaran ini maka dibangunlah beberapa kepercayaan ya. Banyak di antara kita semua tahu ada agama-agama tertentu yang menyembah dewi atau dewa yang disebut dewa kemakmuran atau dewi kemakmuran. Karena mereka percaya, ketika mereka percaya kepada dewi atau dewa ini ya, mereka akan memberikan apa yang mereka mau, kemakmuran. Nah, untuk itu mereka mengadakan korban-korban. Ya, ritual-ritual. Supaya apa? Supaya maksud dari mereka ini, apa yang mereka ingini ini tercapai, yaitu property, kesuksesan hidup, kemakmuran hidup, dan mereka mau itu diterima. Mereka mengadakan hubungan dengan dewa-dewa tertentu atau dewi-dewi tertentu. Saya mencatat beberapa catatan ya. Di Jepang itu ada 7 dewa yang merupakan 7 dewa atau kelompok ini dikatakan sebagai kelompok dewa yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan, dan orang Jepang mengenalnya sebagai istilah 7 dewa Shichi-Fugichin. Ya, ini ada di Google, bukan karena saya canggih, karena lihat di Google ada Shichi-Fugichin. Di situ ada nama-nama dewanya, dewa ini memberi ini, dewa ini memberi ini. Itu dipercaya sehingga mereka melakukan ritual menyembah dewa-dewa tersebut untuk mencapai tujuannya. Di Yunani ada Dewi Tike. Nah, ini mitologi Romawi yang disebut Dewi Fortune ya.
Kemudian di Indonesia ada Dewi Sri, ada Dewi Laksmi, ini Dewi Kemakmuran atau keberuntungan, ya. Dan kita melihat hampir semua orang merindukan atau mendambakan yang namanya kemakmuran. Ini udah dari zaman dulunya. Kenapa sih mereka ini mau makmur hidupnya? Karena tadi saya bilang ada sesuatu yang kurang dari mereka, yang mereka rasakan ini harus dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar yang bisa mencukupi. Nah, ternyata kita orang-orang Kristen pun, ya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mengharapkan hal-hal seperti itu. Ya, nah, apakah salah? Ini yang mau menjadi renungan kita bersama. Apakah ini salah? Ya, property itu menjadi tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau ya kekristenan kita atau iman kekristenan kita itu kita tidak salah. Di dalam 2 Timotius 6 ayat ke-12 kalau nggak salah bisa dibukakan Kak Siti, itu tidak ada di dalam ayat yang tadi sudah saya kasih. Di situ dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah kemenangan. Ya, poinnya seperti itu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah kemenangan. Rekan-rekan muda, jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu tahu hal-hal yang dianggap ini adalah pertandingan iman yang benar. Ya, pertandingan iman itu ternyata ada sesuatu yang kita percaya itu ternyata salah di hadapan Tuhan. Dan kalau ini terus-menerus kita lakukan, ini akan membuat kita tersesat. Kita tidak mau ya pemahaman property itu menyesatkan kita. Kita tidak mau pemahaman kita yang salah tentang property itu menyesatkan kita. Nah, kita akan bahas dulu pemahaman property yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Padahal ini diajarkan loh di gereja-gereja, ya, sobat-sobat muda. Ini diajarkan di gereja-gereja tertentu. Ini penekanannya adalah hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu. Nah, yang pertama ya, yang saya dapati penekanan property atau kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan hidup itu selalu menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya fisik atau material. Ya, pengajaran yang di dalam gereja yang satu selalu menitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya fisik atau material, ya. Suksesnya berarti secara fisik. Sukses seperti yang bisa dilihat. Bagaimana? Ya punya mobil banyak, seperti standar hidup orang dunia. Sukses berarti banyak uang. Sukses berarti diberkati. Sukses berarti dihormati. Nah, apakah seperti ini yang dimaksud dengan property atau kesuksesan, kemakmuran yang di dalam Tuhan, ya? Dan ini seringkali menjadi pelajaran di gereja-gereja tertentu, ya. Puji Tuhan di gereja ini jarang sekali kita mendengar hal-hal tersebut, ya. Yang pertama, mereka selalu ada ayat firman Tuhan. Yang pertama selalu ada ayat pegangan. Kenapa mereka mengajarkan hal seperti itu? Ya, kita langsung baca aja di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Tentang Abraham. Kak Siti bisa dibukakan. Ini dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat selanjutnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, luar biasa ya. Terus, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Pak Wisnu, salah satu pembina youth kita di ibadah umum, dia mengangkat tema tentang Abraham.
berkat Abraham apakah masih bisa kita nikmati atau menjadi bagian dari berkat kita, ya. Dan ini juga menjadi acuan dari para pengajar atau gereja-gereja tertentu yang menitik beratkan pada berkat-berkat jasmani. Nah, di dalam Kejadian yang pasal 12 ini, rekan-rekan muda, apakah ini menjadi bagian atau janji yang akan terjadi dalam hidup kita? Ya, ini harus dipertanyakan. Maksud Tuhan memberi janjinya itu jelas itu memang buat Abraham. Tetapi ada nilai rohaninya yang harusnya tidak berupa materi, karena materi itu janji-janji menjadi bangsa yang besar, diberkati, itu buat Abraham. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan janjikan atau yang Tuhan berikan yang tidak dilihat oleh anak-anak Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan sedang memakai Abraham menjadi salah satu contoh akan membuat sebuah bangsa yang besar. Pertama dia menarik Abraham yang waktu itu ada di daerah yang bernama Ur Kasdim. Dia tarik Abraham dari tanah Ur untuk apa? Untuk menuju sebuah tanah perjanjian Kanaan. Dia tarik Abraham dari kota-kota penyembahan supaya masuk ke dalam rencana Tuhan, supaya bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Nah, ini adalah sebenarnya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat Abraham. Melebihi berkat yang tadi itu. Anak cucunya bertambah-tambah, kekayaannya berkali-kali lipat. Ini yang selalu difokuskan oleh gereja-gereja. Gereja-gereja dimanapun juga tidak terlalu memfokuskan bagaimana berkat yang lebih besar adalah waktu Abraham ditarik keluar. Ditarik keluar dari bangsa yang sesat, bangsa yang banyak penyembahan berhalanya, bahkan dijadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dia akan dijadikan contoh untuk menjadi penyembah Allah yang benar. Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Dia ditarik keluar. Kekristenan banyak tidak menyadari seperti itu. Bahwa properti di dalam Tuhan sesungguhnya bukan hal-hal yang materi saja yang kelihatan. Sesungguhnya hal-hal yang lebih dari itu sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan, sudah diberikan Tuhan. Kita tidak sadar, ya. Kita tidak sadar, kita hanya melihat hal-hal yang bersifat jasmani. Dan memang firman Tuhannya seperti itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, gitu ya. Oh, itu kan manusia. Kita manusia, jadi kita melihat yang di depan mata. Bukan seperti itu. Ya, rekan-rekan muda. Jadi Tuhan mau ingatkan bahwa standar hidup kita adalah nilai kemakmuran, keberhasilan itu bukan dari apa yang kita dapat. Bukan seperti itu. Kalau kita berkaca seperti itu akan membingungkan kita sendiri. Karena apa? Karena tidak dari kita semua ini tidak semuanya mengalami hal-hal seperti itu. Contoh ya mungkin ada di rekan-rekan kita yang walaupun sudah setia, sudah mati-matian di dalam Tuhan, ekonominya biasa aja tuh gitu kan. Nah kalau patokannya keberhasilan itu adalah standar sukses secara dunia, diberkati, berlimpah, kekayaan, sukses, punya material yang banyak, secara ekonomi juga meningkat, dia akan tidak menjadi berhasil di dalam Tuhan. Tetapi keberhasilan Tuhan itu adalah ketika orang tersebut sudah dipanggil keluar dan menerima ajakan itu, respon itu. Tahukah rekan-rekan muda, waktu Abraham mendapat panggilan keluar dari tanah Ur Kasdim tempat kediamannya untuk dijanjikan sebuah negeri yang tidak dia kenal, yang dia tidak tahu kayak apa. Itu dibutuhkan pertimbangan yang luar biasa dan pergumulan yang luar biasa. Waktu Abraham merespon panggilan Tuhan itu, waktu Abraham merespon ajakan Tuhan itu, dan dia sudah mulai berjalan, disitulah Abraham sedang menerima berkat yang besar yang dia sebenarnya nggak bisa bayangkan. Karena berkat yang besar itu adalah posisi di mana dia menjadi orang percaya yang akan nanti kelak mewariskan langit baru, bumi yang baru, ya. Surga sudah ada
pada orang-orang yang percaya, yang mau memulai langkah bersama dengan Tuhan. Abraham telah merespon, rekan-rekan muda, merespon panggilan ditarik keluar. Nah, waktu kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini, kita fokusnya, oh iya ya, itu Abraham diberkati. Tapi kita lupa ya, Abraham merespon hal yang benar dulu di hadapan Tuhan. Soal diberkati itu urusan belakangan, perjalanan kemudian itu menentukan dia diberkati apa, dia menjalani, tapi berkat yang lebih besar itu dia sudah terima. Dan sekarang ini poinnya adalah kita tidak perlu berkecil hati ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak mengalami perubahan hidup ya. Apa itu prosperity? Hanya sebuah cita-cita. Apa itu prosperity? Hanya sebuah angan-angan. Kita nggak pernah mengalami, karena apa? Mungkin dalam hidup kita tetap di mata orang lain, kita itu tidak hidup berkecukupan ya. Bahkan mungkin sampai hari ini ya, kita mungkin walau pelayanannya terus menerus, tapi rumahnya masih mengontrak ya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Saya juga mengalami waktu saya udah pelayanan mati-matian sampai anak-anak besar, semua orang taunya saya punya rumah, ya kehidupan lumayan. Tapi sebenarnya saya belum punya rumah gitu, hidupnya juga masih ngontrak gitu. Apakah di hadapan Tuhan saya nggak berhasil? Bukan itu yang dia dinilai di hadapan Tuhan. Prosperity yang sebenarnya itu adalah ketika kita mulai merespon. Nah, menjadi perundungan kita bersama adalah bagaimana hidup kita. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-15. Bisa dibukakan Kak? Efesus 5 ayat yang ke-15. Nah ini bagus sekali ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran firman bahwa prosperity yang sebenarnya adalah bagaimana Tuhan menganugerahkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dulu yang harus kita raih, itu dulu yang harus kita respon. Malam hari ini saya mengajak kita berpikir ulang. Bagaimanakah kita hidup? Ya, jangan berpikir kita akan mendapati prosperity secara duniawi ini. Wah, kemakmuran hidup. Hal yang pertama yang sebenarnya mendasar dalam kehidupan Kristen. Apa kita sudah pernah mengalami namanya merespon panggilan Tuhan Yesus buat hidup kita. Wahyu 3 ayat 20 itu berkata seperti ini. Lihatlah aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk-ngetuk pintu dan barang siapa dia membukakan pintu, maka aku akan masuk dan aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Nah, ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan Yesus. Di dalam masa muda kita ini, ya harusnya kita mengalami ini. Ya, di dalam masa muda kita ini harusnya kita yang utama adalah ini. Apakah kita sudah melakukan menerima respon ajakan Tuhan untuk masuk dalam hati kita? Karena ini adalah dasar di dalam sebuah kekristenan. Waktu tahun 90-an itu saya dari kecil sudah Kristen ya. Papa mama sudah Kristen, sekolah minggu dari kecil. Tetapi respon saya datang kepada Tuhan, menerima ajakan Tuhan secara benar itu tahun 90. Saya tahu tahunnya dan saya ingat sampai sekarang karena itu adalah saya rasa awal saya mengikuti kekristenan secara benar. Saya mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya undang dia untuk berotoritas, memimpin hidup saya terus dari saat itu sampai selama-lamanya. Itu adalah awal yang sudah saya lakukan. Ternyata hal ini pun harus kita lakukan. Tadi dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu ya disamakan dengan keledai. Kenapa? Karena orang bebal itu kadang-kadang sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, dia melakukan hal-hal kesalahan yang sama. Keledai itu katanya ya, kalau dia jalan ada sebuah lubang, dia bisa jatuh berkali-kali di lubang yang sama loh. Ya. Nah, kadang-kadang kita pun hidup seperti orang bebal itu. Sudah diperingatkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Sudah diperingatkan mungkin oleh teman-teman. Tapi kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak ingini. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkali-kali kita jatuh, kita lakukan terus. Itu namanya orang bebal. Dan kalau firman Tuhan mengingatkan malam hari ini, sudahkah kita memulai kekristenan kita, merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Itu harus kita pikirkan dari dasar hati nurani kita. Apa sudah, apa belum ya? Kalau di waski atau di ibadah-ibadah permulaan, saya selalu cerita gini ya. Sebenarnya dalam hidup ini Tuhan selalu mengejar kita, ya, mengejar kita, tapi kita nggak pernah sadar. Yakobus 4 ayat 5 itu kan dibilang bahwa roh yang ada di dalam kita itu diingini Tuhan dengan cemburu. Dia mau setiap roh itu kembali lagi kepada dia, kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga itu adalah yang empunya roh yang ada di dalam kita itu. Dia mau semua roh itu kembali lagi kepada dia. Dan untuk itu dia rela melakukan segalanya, termasuk mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita supaya roh kita balik. Nah, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, kalau kita kilas balik, seperti saya sudah berusia 50 tahun ke atas, jadi saya bisa lihat kilas hidup saya dari masa remaja, pemuda, sampai berkeluarga. Ada beberapa momen peristiwa yang akhirnya saya ambil kesimpulan, oh iya Tuhan waktu itu sedang mengejar saya. Tuhan sedang menggiring saya untuk saya sungguh-sungguh datang kepada Dia. Nah, penggiringan atau pengejaran itu Tuhan sedang lakukan sekarang ini. Mungkin kita nggak sadar, rekan-rekan muda ya. Saya selalu di dalam permulaan renungan atau sharing firman Tuhan sering mengajak orang bercerita atau membaca tentang Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Guru-guru sekolah minggu di sini banyak ya. Di situ cerita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Tokoh utamanya adalah Petrus dan itu ada di sebuah pantai Danau Genesaret ya. Itu pantai Danau Genesaret itu peristiwa Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus yang saat itu Petrus sedang membereskan jalannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, fokus Petrus waktu itu adalah prosperity-nya adalah bagaimana mendapatkan ikan yang banyak. Bagaimana hidupnya itu tercukupi hari itu dengan mendapatkan ikan yang banyak. Ya, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu mengubah cara pandangnya. Ternyata berjumpa dengan Tuhan Yesus itu memberikan prioritas hidup yang berbeda dari selama ini. Nah, momen Genesaret itu akan selalu diingat oleh Petrus. Dan momen Genesaret itu adalah momennya Petrus. Tuhan sedang mengejar momen-momen Genesaret dalam setiap hidup kita terjadi. Kapan kita merespon? Seperti Petrus di Lukas 5 itu nanti bisa baca di rumah. Dia terjatuh, dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa Tuhan gitu. Kemudian Tuhan merangkul Petrus, ayo ikutlah aku. Dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Mulai saat itu Petrus yang dikenal sebagai penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Ada perubahan hidup, ada perubahan cara pandang hidup. Nah, Tuhan mau seperti malam hari ini, kalau kita berbicara tentang prosperity ya, prosperity itu yang utama adalah pernahkah kita seperti Petrus, seperti Abraham. Dia mulai merespon awal kepada Tuhan, panggilan Tuhan direspon. Ya, ada orang yang sudah mendekati detik-detik kematian, mendapat kesempatan, dia akhirnya menerima Tuhan Yesus. Tetapi respon seperti itu Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita karena tidak semua orang mendapati
atau dapat kesempatan, detik-detik kematian sudah mendekat, dia merespon panggilan dari Tuhan. Nah itu pernah terjadi sama salah seorang dulu jemaat di tempat ini. Dia bilang ada keluarganya yang sedang di ICU, dan di ICU ini keluarganya itu sudah tidak ingat apa-apa, tapi keluarga besar sudah kumpul dan dia minta didoakan. Waktu itu dia telepon kepada saya, kemudian saya bilang, bisa gak jangan saya, karena di Bekasi jauh, ini juga keluarga besar sudah datang. Ada teman saya, oke temannya juga gak apa-apa katanya. Akhirnya teman saya salah satu pendeta mendoakan. Nah itu saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sampai detik-detik terakhir pun dia kejar supaya apa? Datang, respon. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, akui segala dosa. Nah di ICU itu walaupun orang itu sudah tidak sadar secara jasmani, tetapi dia bertobat. Kata saudaranya, dia sudah bertobat karena waktu didoakan meneteskan air mata walaupun sudah tidak sadar. Kenapa bisa meneteskan air mata? Ternyata teman saya ini salah satu pendeta yang cukup peka. Waktu mereka komunikasi, mau janjian ke Bekasi, teman saya ini sedang dari Bekasi, sedang mau jalan ke Jakarta pelayanan dengan mobil dan tim. Dia bilang nanti sore aja, nggak bisa Pak, ini saya udah kumpul. Kemudian dia dengar dalam hatinya suara Tuhan itu bilang, batalin yang di Jakarta, dia balik. Suruh dia batalin, akhirnya dia batalin yang di Jakarta, dia balik. Dia yang udah mau sampai Jakarta dia balik gitu. Saya mikirin, iya ya, kok ibu itu bisa telepon saya bisa telepon teman saya bisa doain, teman saya punya karunia doainnya. Dia bisa dikasih tahu Tuhan dan dia dengar bahwa orang ini pernah begini, pernah berilmu di sini, ilmunya sini. Ilmunya ternyata banyak, jadi susah mati, susah meninggal. Dan terakhir akhirnya meninggal, tapi dengan meneteskan air mata. Karena waktu diundang untuk bertobat, Tuhan bilang kamu harus bertobat. Kamu pernah berilmu begini-begini. Dia netesin air mata. Belum habis lagi, kemudian Roh Kudus ingetin lagi. Ini ada jimat ini, ada ini. Banyak. Hampir 1 jam didoain pelepasan. Walaupun orang yang itunya nggak sadar ya. Kalau orangnya sadar kan enak. Kamu simpen jimat apa? Dikeluarin gitu kan. Nah kalau yang nggak sadar itu benar-benar doanya dipimpin sama Roh Kudus. Dan itu satu keluarga terbelalak. Wah Tuhan lagi demonstrasi kuasanya gitu. Terbelalak semua, Tuhan ajaib ya mengejar. Dan anehnya lagi, ternyata setelah itu meninggallah dia gitu. Dan keluarga yang hadir di situ dia bilang, saya percaya Tuhan sudah menolong adik saya yang mau meninggal itu. Saya percaya adik saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena sepanjang didoakan dia sudah meneteskan air mata gitu kan. Dia sudah bertobat katanya. Ternyata di antara teman-temannya yang hadir, saudara-saudaranya yang hadir, dia juga bingung kok ruang ICU itu kok biasa cuma buat 3 orang ya. Kok ini banyak gitu. Banyak orang di dalam ruang ICU. Kemudian yang terjadi adalah di ruang ICU itu ternyata ada satu keluarga yang waktu cari ilmu itu dia bersama-sama. Jadi waktu di hamba Tuhan ini dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa dia pernah ke sini. Lah dia langsung tahu. Lah ini kan waktu cari ilmunya sama saya, iya bener nih gitu. Cuma dia gak berani ngomong ya. Diterusin aja, dilihatin hamba Tuhannya ngomong apa. Dan semua yang hamba Tuhan omongin itu, doain itu untuk dilepas, dia tahu memang benar ada gitu. Akhirnya setelah peristiwa itu, acara selesai, orang ini yang masih hidup, dia buru-buru hampiri hamba Tuhan itu, dia bilang, saya juga mau bertobat, saya mau lepaskan semua ilmu saya mau mengiring Tuhan, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengundang untuk pelepasan lagi. Semua ilmunya dilepaskan, jimat-jimat dilepaskan, dan ada 2 orang akhirnya diselamatkan. Jadi prosperity itu kemakmuran terjadi kepada Abraham, kemakmuran terjadi kepada Petrus karena dia sudah memiliki dasar yang tepat. Amin. Memiliki dasar yang tepat. Tuhan sudah melihat Abraham memiliki dasar yang tepat. Dia merespon panggilan keluar dari tanah Ur Kasdim. Kemudian dia juga melihat Petrus memiliki dasar yang tepat. Merespon panggilan di Genesaret itu.
kalau prosperity mau terjadi dalam hidup kita dan kita tidak terbawa tersesat oleh prosperity yang ada di zaman ini, ya, yang diselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di zaman ini tentang prosperity, kita harus punya dasar yang tepat. Amin, rekan-rekan muda. Dasar yang tepat itu harus kita lakukan pertama-tama, yaitu apa? Menerima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup kita. Kita pastikan terlebih dahulu. Setelah itu, jalan kemudiannya lah yang harus kita laluin bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dia minta penolong yang lain, dia minta Roh Kudus untuk menyertai hidup kita, rekan-rekan muda. Hidup kita ini disertai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang memimpin kepada segala kebenaran. Roh Kudus inilah yang memimpin kepada segala kebenaran sehingga kita peka. Prosperity yang diajarin ini benar apa enggak ya? Nah, rekan-rekan muda, jadi pastikan malam hari ini bahwa secara pribadi kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pernah mengalami perjumpaan atau mengundang Tuhan Yesus secara pribadi. Itu adalah kerinduan Tuhan. Saudara bisa ingat masa-masa kapanpun juga, dimanapun juga, ada saatnya Tuhan mau menjamah saudara. Peristiwa-peristiwa kehidupan di masa kecil, di masa remaja, masa pemuda seperti saat ini, Tuhan kejar, ya. Maksudnya apa? Lakukan ini, langkah awal ini. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 6 ayat yang ke-12 itu dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah kemenangan. Pertandingan iman yang benar adalah kita dapat melaluinya karena kita sudah memulai awalnya bersama dengan Tuhan, ya. Saya selalu bilang sama beberapa rekan atau kasih ilustrasi, dulu juga pernah di ibadah waski ya. Saya cerita betapa untuk sebuah perjalanan yang panjang dengan naik kereta, saya mengecek dulu ini kereta bener gak nih mau ke Surabaya. Saya datangi kereta ada di rel keberapa, karena waktu itu saya ingat di BOC itu relnya banyak, ada yang ke Bekasi, ada yang cuma sampai Cirebon. Kemudian yang paling ujung saya tanya, itu sampai Surabaya. Saya dengan istri, dengan keluarga naik kereta itu. Kemudian udah saya pastikan, istri saya suruh naik, saya sedang nunggu orang tua saya dan temannya. Saya tunggu jam 4, kereta harus jalan, orang tua saya tuh belum datang. Dan begitu bel udah berbunyi, tanda kereta mulai jalan, orang tua saya nongol di pintu. Dan saya dilema antara saya kejar kereta, mau jalan atau panggil orang tua. Karena saya pikir keretanya masih bisa nunggu gitu ya, karena belum jalan. Saya panggil orang tua, saya ke depan pintu, saya ajak, yuk kita sama-sama ke kereta. Akhirnya begitu kita lagi melangkah ke kereta, keretanya jalan. Jadi saya 3 orang ketinggalan kereta. Anak-anak saya sama istri sudah ada di dalam kereta. Itu cerita yang berkesan ya. Saya yang sudah memastikan rel yang benar menuju Surabaya, saya tertinggal loh ya. Tidak sampai Surabaya kalau saya tidak memulai lagi beli tiket ulang dari BEOS eksekutif yang cukup mahal sehingga bisa mengejar sampai Surabaya. Langkah itu saya lakukan, saya tertinggal. Orang tua saya tertinggal enggak, karena dia mengejar dengan ojek sampai stasiun berikutnya dan keburu. Stasiun berikutnya dari BEOS itu adalah Senen. Di Senen dia keburu naik, akhirnya dia dapat sampai Surabaya, dia bisa naik kereta yang itu, ketemu dengan anak istri saya. Saya karena naik ojeknya nggak terlalu ngebut ya, saya ketinggalan tetap, udah sampai Senen udah jalan gitu. Itu saya sudah pastikan loh ya. Jadi Tuhan mau dalam hidup kita memastikan apakah kita pernah mengundang pribadi Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Apakah kita pernah secara pribadi datang kepada Tuhan menyerahkan diri kita. Tuhan, inilah aku, pakai hidupku Tuhan. Berjalan bersama denganku mengarungi dunia ini. Dan kalau ini kita lakukan, kita tidak akan mudah tersesat. Karena apa? Roh Kudus langsung dikirim oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa di surga. Dia minta kepada Bapa di surga supaya memberikan rohnya memimpin hidup kita. Dan Roh Kudus inilah yang nanti akan menuntun kita menuju kepada segala kebenaran. Jadi kalau sekarang ini beredar prosperity yang katanya
banyak menyesatkan. Prosperity gospel atau teologi kemakmuran. Yang kita lihat, kalau kita lihat teologi kemakmuran ini, apa yang sesat dari teologi kemakmuran? Karena kemakmuran mereka itu selalu berbicara tentang materi. Kemakmuran mereka itu selalu berbicara pada hal-hal yang sifatnya kelihatan. Tidak seperti tadi, keberhasilan di dalam Tuhan ketika kita mulai undang dia, mulai merespon. Itu keberhasilan yang sesungguhnya. Itu kemakmuran kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Dia selalu mengajarkan bahwa di dalam Tuhan itu ada keberhasilan dan kesuksesan. Dan pelajaran dari teologi kemakmuran yang cukup menyesatkan adalah salah satunya bahwa penubusan oleh Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi membebaskan kita daripada segala kutuk atas kesehatan, penyakit, dan kutuk atas kemiskinan. Jadi menurut mereka salahnya adalah ketika kita ini ya dalam hidup ini kita masih miskin, tidak mampu seperti tadi ya yang saya cerita, tidak semua kita itu hidup berkecukupan, ya berlebihan lah, cukup gitu. Tidak semua kita itu secara materi bisa dilihat berkelimpahan. Nah, ini dianggap bahwa kita itu kekristenannya belum sungguh-sungguh. Bahwa kita itu masih hidup di dalam kutuk. Nah, ini dia yang membuat seseorang yang mau maju di dalam Tuhan, ya, dia mau maju di dalam Tuhan, dia ingat, wah, kok standar hidupnya seperti ini ya? Saya ini apa masih hidup di dalam kutuk? Kok saya masih hidup secara minim standar dunia? Hidup kita masih berkekurangan, hidup kita masih di garis bawah. Apa saya salah ya sebagai anak Tuhan? Sehingga keyakinan kita atau iman kita ini mulai digoyahkan. Dan yang parahnya lagi, yang hidupnya nggak benar ya, yang hidupnya nggak benar tetapi ekonominya bagus karena mungkin dia dapat kerja di tempat yang benar, yang tepat gitu ya. Hidup ekonominya bagus, padahal kelakuannya nggak bagus ya. Kelakuannya tuh secara standar etika moral umum aja mungkin dia nggak bagus walaupun dia ke gereja. Tapi ekonominya bagus gitu ya. Nah, orang ini merasa, wah Tuhan kan memberkati aku. Berarti secara iman aku juga sudah layak di hadapan Tuhan. Secara iman aku juga sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, standar ini akan mengacaukan standar yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kekristenan ya. Apakah seperti itu kehidupan kekristenan kita? Ya, materi adalah standar untuk mengukur iman seseorang. Ya, maka di dalam prosperity yang kita lihat agak menyesatkan ini, kita harus mewaspadai karena pengajarannya itu salah satunya adalah menitikberatkan tentang kemakmuran itu dari segi materi. Yang kedua tentang pengorbanan darah Tuhan Yesus. Itu dikatakan pengorbanan darah Tuhan Yesus itu bukan hanya menghapus dosa, kemudian juga dia menghapus kemiskinan. Bukan hanya menghapus dosa, dia menghapus kemiskinan. Jadi orang yang masih miskin itu ada yang salah. Kemudian menghapus yang namanya sakit penyakit. Jadi kalau di dalam Kristus dia masih sakit penyakit, itu ada yang salah. Ini gawat ya. Gawat kalau standarnya seperti itu. Kemudian yang diajarkan lagi oleh prosperity yang ada teologi kemakmuran yang menyesatkan ya. Ya, dan ini tidak boleh menjadi acuan dalam hidup kita bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia itu dipengaruhi oleh doa ya. Jadi kita bisa oleh doa dan persembahan ya. Oleh doa dan persembahan. Jadi ini kembali lagi seperti hubungan manusia zaman kuno itu yang saya bilang. Jadi untuk manusia itu berhasil, orang manusia zaman dulu atau orang manusia yang prasejarah pun, dia mempersembahkan sesuatu supaya Tuhan membuat sesuatu kepada dirinya. Dan ini seringkali ada di dalam pengajaran prosperity yang salah. Ya. Jadi kita harus membayar persembahan sulung misalnya gitu ya. Kalau gereja-gereja khusus, kamu belum kasih persembahan perpuluhan, maka kamu tidak diberkati. Kamu tidak ada perubahan gitu ya. Jadi seperti itulah
keadaan dunia tentang prosperity, keadaan dunia tentang apa itu kemakmuran, apa itu yang namanya keberhasilan di dalam Tuhan, ya. Dan malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya, apakah kebahagiaan yang sejati yang sesuai dengan kebenaran firman, ya. Ada beberapa ayat yang menjadi acuan kita, ya. Ayat tentang berbahagia terdapat di Matius 5 ayat 1 sampai 11. Ini bisa dibaca nih. Matius 5 ayat 1 sampai 11. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini pun berbicara bukan miskin secara jasmani, tapi miskin secara rohani, yang terus-menerus mau mencari Tuhan, merasa kurang. Ya, kemudian ayat seterusnya, berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, jadi konsep berbahagia itu Tuhan sedang mau merubah. Ya, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memasukkan konsep bahagia secara materi, secara dunia ini, prosperity yang dijanjikan atau yang ada di dunia ini, kita juga akan jadi frustasi, ya. Dan kalaupun kita bisa menghidupi prosperity yang ada di dunia ini dan kita mulai meraihnya, itu akan menggiring kita, ya, menggiring kita bukan semakin mengenal kepada Allah kita, bukan semakin mengenal atau mendekatkan kita kepada Allah kita, ya. Kalau kita dari awalnya udah salah dalam hidup kita, ya, pasti kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, kita akan dapat melihat dan mengkoreksi ini, ya, karena semakin lama hidup kita juga semakin egois, karena sifatnya yang dari duniawi itu selalu egosentris, ya. Ketika manusia dia jauh dari Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mulai kehilangan kemakmuran, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati. Itu dimulai dari situ. Dan untuk itu dia berusaha untuk mendapatkan kembali. Nah, mendapatkan kembali ini dalam usahanya itu dia lebih mementingkan sikap egosentrisnya, egoismenya. Sesuatu adalah tentang dia, bukan Tuhan lagi. Dan terus itu menerus terjadi. Jadi kalau prosperity yang dijanjikan oleh dunia ini atau standar dunia, itu kita bisa lihat apakah ini akan membawa kita kepada dekat kepada Tuhan atau semakin jauh. Ya. Ini dikatakan bahwa prosperity yang dari Tuhan itu sifatnya memberi kesenangan, kebahagiaan secara materi, dan bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang prosperity-nya, kebahagiaannya dari dunia ini, mengikuti dunia ini, itu sifat hidupnya atau sikap hidupnya itu kelihatan udah hedon, ya. Gaya-gaya hidupnya tuh udah kelas atas, dan kemudian kesenangan hidup yang dicari, kesukaan hidup yang dicari, itu udah ketara banget gitu, ya. Karena apa? Memang seperti itulah, dia tidak akan membawa dekat kepada Tuhan, tetapi lebih menonjolkan sifat egonya, lebih menonjolkan sikap egoismenya. Dan kalau ini terjadi, ya, saudara tidak akan dekat kepada Tuhan. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka rekan-rekan muda, kita harus mengkoreksi diri kita, ya. Apakah kita pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi? Momen Genesaret itu ada dalam hidup kita. Kita lakukan seperti Petrus, kita lakukan seperti Abraham. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi sehingga dia bertekad bulat meninggalkan tanah Ur Kasdim demi melakukan kehendak Bapa di surga. Panggilan itu ada dalam setiap hidup kita, ya. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu kan dengan jelas, ya, hampir semua tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi soal prosperity itu akan datang belakangan. Ternyata yang dahulu yang kita impikan akan membuat hidup kita bahagia, ternyata tidak bahagia loh. Contohnya adalah Petrus.
Ketika dia tahu bahwa yang membuat dia berbahagia adalah mendapatkan ikan yang banyak, tetapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, ikan yang banyak itu yang jalannya terkoyak, dia tidak gubris. Dia datang kepada sosok Tuhan Yesus itu. Karena cara pandangnya sudah beda, ya. Dan kalau ini ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dewasa muda maupun pemuda, ya. Dari awal kita sudah mau mengambil keputusan serius dengan Tuhan. Hal-hal yang di luar sana mengganggu, hal-hal ajaran tentang prosperity yang menyesatkan, kita dapat men-screeningnya. Karena apa? Kita sudah ada Roh Kudus, kita sudah ada Tuhan Yesus yang dulu kita sudah terima dan Dia yang membimbing kita. Nah, langkah awal harus saudara lakukan. Malam hari ini Tuhan ingin mengubah paradigma kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan buruk, ya, yang berkenan atau tidak di hadapan Allah. Jadi pembaruan budi itu perlu kita lakukan. Nah, pembaruan budi itu terjadi dari apa? Pemberitaan firman seperti ini. Ketika malam hari ini saudara diingatkan, saudara mengerti, langsung ambil respon. Seperti Abraham sudah mengambil respon, Petrus dia sudah mengambil respon yang baik. Malam hari ini giliran kita semua, ya. Amin. Rekan-rekan muda, mari kita berubah. Tidak seperti dunia ini, tetapi seperti anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang memang itu menjadi status hidup kita, ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada status yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak terang, sebagai garam. Nah, kalau anak terang dan garam itu sudah kita lakukan, hal-hal lain itu kita bisa screening, ya. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita bingung, ini benar apa enggak ya? Nah, malam hari ini mulai langkah awal bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan perubahan dalam hidup kita. Amin. Kita akhiri sampai di sini. Saya undang rekan-rekan muda untuk bangkit berdiri. Kita naikkan itu pujian kembali, rapnya saja. Ku perlu kau lebih dari nafasku. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami di tengah kehidupan dunia akhir zaman yang semakin gelap ini. Yang penuh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau membimbing hidup kami supaya kami tetap berada dalam jalur rencana-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku perlu kau, ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sama-sama katakan ku perlu kau. Ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau. Ku perlu kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, ku perlu kau. Saya serahkan kepada Kak Eben. Ku perlu kau lebih dari nafasku. Ku perlu kau.
lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Engkaulah kehidupan, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah diajar oleh firman-Mu bagaimana kami memiliki pemahaman tentang prosperity yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terikut arus dunia ini, karena standar kehidupan kami harus sesuai dengan standar daripada Allah Bapa, bukan berdasarkan materi yang ditawarkan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu hari ini buat kami. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja atas setiap kami yang mendengarkan di tempat ini dan yang menyaksikan secara online Tuhan. Mereka juga terus dijamah oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Aceng Suheri Tuhan yang hari ini sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu dimanapun. Dan semakin banyak firman yang terus disingkapkan. Segala kesehatan keluarganya hanya Tuhan yang melindungi dengan penuh berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun langkah kami tiba dengan selamat. Hidup kami tidak jadi batu sandungan, tapi menjadi orang yang memberikan berkat dimanapun, menjadi teladan di setiap langkah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan, kita sudah hampir selesai pada malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Aceng. Hari sudah memberikan kesempatan mengajar kita. Teman-teman, di bawah ada makan malam ya. Dan kita ketemu lagi 2 minggu lagi dengan sebuah tema yang tidak kalah menarik. Dan pastikan teman-teman ajak yang lain supaya terus bertumbuh di tempat ini, di komunitas yang benar, di Youth and Young Adult Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara sekalian, generasi muda dimanapun berada. Mari kita bergabung dalam suatu komunitas yang luar biasa, yang pasti memberkati kita semua. Komunitas Youth and Young Adult di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Kita bisa belajar bersama, berkomunitas, sehingga kita semua akan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Be smart, be holy. Amen. Hai para pemuda, dewasa muda, saya undang hadir untuk berkomunitas bersama dalam komunitas yang positif. Kita belajar, kita berkarya untuk saling melayani. Gunakan talentamu untuk menjadi berkat. Ayo datang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, kami dari Pemuda dan Dewasa Muda mengajak Anda untuk hadir di ibadah Youth and Young Adult GSKI Rehoboth Peak. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi komunitas yang solid di dalam Tuhan. Ibadah perdana Youth and Young Adult diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 6 sore bertempat di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Untuk selanjutnya, ibadah diadakan 2 kali dalam sebulan di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat di jam 6 sore dan bertempat yang sama di GSKI Rehoboth Pantai Indah Kapuk. Jangan lupa datang ya. Gak ada kalian, gak rame. See you guys. God bless you.